Sebagai bangsa Indonesia, wajib hukumnya untuk kita menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Menggunakan bahasa Indonesia secara baik dan benar merupakan salah satu bentuk nasionalisme kita sebagai anak bangsa. Tapi apakah dengan mencintai dan menjunjung tinggi bahasa Indonesia, kita dilarang untuk berbahasa Inggris atau berbahasa asing lainnya? Rasa nasionalisme seseorang tidak dapat ditentukan atau diukur dengan bagaimana dia berbahasa. Sekalipun dia berbahasa Inggris, bukan berarti rasa nasionalisme tidak tumbuh di dalam dirinya. Nasionalisme seseorang ditentukan dari seberapa besar rasa cinta dan seberapa besar kesetiaannya terhadap tanah air. Contohnya dengan menjalankan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila dengan baik. Halo teman-teman, di sini saya akan menjelaskan tentang nilai-nilai Pancasila sila yang pertama. Tapi sebelum itu, teman-teman tahu nggak sih apa itu yang dimaksud dengan nilai-nilai Pancasila? Mari kita simak penjelasannya. Nilai-nilai Pancasila merupakan landasan atau pegangan dasar bagi masyarakat Indonesia dalam menjalani kehidupan berbangsa dan bernegara. Setiap aktivitas, keputusan, dan kebijakan, baik oleh pemerintah maupun masyarakat, selayaknya berpedoman pada Pancasila. Nah, sila pertama Pancasila itu mengandung nilai ketuhanan yang Maha Esa, yang artinya adalah pengakuan dan keyakinan bangsa terhadap adanya Tuhan sebagai pencipta alam semesta. Dengan nilai-nilai ini menyatakan bangsa Indonesia merupakan bangsa yang religius yang percaya adanya Tuhan yang Maha Esa. Nilai ketuhanan juga memiliki arti adanya pengakuan akan kebebasan untuk memeluk agama, menghormati kemerdekaan beragama, tidak ada paksaan serta tidak berlaku diskriminatif antar umat beragama, dan sebagainya. Secara umum, nilai ketuhanan yang Maha Esa di Indonesia dapat dijelaskan sebagai berikut. 1. Merupakan bentuk keyakinan yang berpangkal dari kesadaran manusia sebagai makhluk Tuhan. 2. Negara menjamin bagi setiap penduduk untuk beribadah menurut agama dan kepercayaan masing-masing. 3. Tidak boleh melakukan perbuatan yang anti ketuhanan dan anti kehidupan beragama. 4. Mengembangkan kehidupan toleransi baik antar intern maupun antar umat beragama. 5. Mengatur hubungan negara dan agama, hubungan manusia dengan Sang Pencipta, serta nilai yang menyangkut hak asasi yang paling asasi. Sikap dan perilaku yang sesuai dengan nilai Pancasila sila pertama antara lain: 1. Percaya dan takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. 2. Hormat menghormati dan bekerja sama dengan pemeluk agama lain. 3. Saling menghormati kebebasan menjalankan ibadah sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing. Dan yang terakhir adalah tidak memaksakan salah satu agama kepada orang lain. Nah, dengan penjelasan yang sudah disampaikan tadi, sekarang teman-teman udah tahu kan apa itu definisi dan juga sikap yang perlu kita lakukan untuk mengimplementasikan nilai-nilai Pancasila sila yang pertama di dalam kehidupan kita. Selanjutnya, mari kita simak untuk penjelasan sila yang kedua. Sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Butir-butir implementasi sila kedua adalah sebagai berikut. 1. Mengakui persamaan derajat, persamaan hak, dan persamaan kewajiban antara sesama manusia. Seorang mahasiswa dapat mengimplementasikan butir ini dengan memiliki martabat yang kuat sehingga tidak boleh melecehkan manusia lain atau menghalangi manusia lain untuk hidup secara layak, serta menghormati kepunyaan atau milik orang lain. Butir kedua, saling mencintai sesama manusia. Seorang mahasiswa dapat mengimplementasikan butir ini dengan saling mencintai tanpa membedakan agama, suku, pendidikan, ekonomi, politik, dan lain-lain. 3. Mengembangkan sikap tenggang rasa. Implementasi dari butir ini yang dapat dilakukan oleh seorang mahasiswa adalah menghargai dan menghormati perasaan orang lain. Apabila ia memberikan kritik, ia harus memberikan kritik yang membangun dengan cara yang santun dan berfokus pada permasalahan alih-alih kepada individu. Butir terakhir, tidak semena-mena terhadap orang lain. Seorang mahasiswa tidak boleh sewenang-wenang dan harus menjunjung hak dan kewajiban. Bagaimanapun derajatnya, seorang mahasiswa tidak boleh menganggap rendah orang lain dan berlaku semena-mena. Nilai Pancasila sila ketiga dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama yaitu menggunakan dan mencintai produk dalam negeri. Hal ini bertujuan untuk mendukung karya antar sesama masyarakat Indonesia. Contohnya yaitu mengenakan pakaian batik seperti yang sedang saya gunakan. Yang kedua yaitu menghargai perbedaan, baik perbedaan agama, ras, suku, dan golongan, sehingga menciptakan persatuan antar masyarakat Indonesia. Contohnya yaitu Anissa yang beragama Islam berteman baik dengan Maria yang beragama Kristen. Yang ketiga yaitu menggunakan bahasa Indonesia, sebab bahasa Indonesia merupakan bahasa persatuan dan bahasa Indonesia dapat menjembatani komunikasi antar budaya yang berbeda. Contohnya yaitu Berto yang berasal dari Batak menggunakan bahasa Indonesia untuk berkomunikasi dengan Ani yang berasal dari Jawa. Selanjutnya sila keempat, kegiatan-kegiatan mahasiswa yang mengimplementasikan sila keempat, yaitu banyak di saat diskusi kelompok atau sebagainya atau organisasi lainnya. Yaitu yang pertama, mengadakan musyawarah tersebut untuk membuat keputusan bersama. Yang kedua, tidak memaksakan kehendak saat bermusyawarah. Yang ketiga, mengembangkan suasana kekeluargaan dalam musyawarah tersebut. Yang keempat, mengadakan rapat untuk membuat keputusan. Yang kelima, menghormati keputusan rapat. Dan yang terakhir, melaksanakan keputusan rapat itu sendiri. Selain dalam diskusi, ada juga seperti pemilihan-pemilihan di lingkungan kampus atau lingkungan masyarakat. Di lingkungan kampus seperti pemilihan ketua kelas, pemilihan
ketua untuk fakultas. Kalau yang di lingkungan masyarakat itu seperti pemilihan presiden, pemilihan kepala daerah, dan lain sebagainya. Kelima Pancasila yang memiliki simbol padi dan kapas ini menjelaskan mengenai keadilan yang harus didapatkan oleh seluruh masyarakat. Keadilan ini berlaku untuk seluruh aspek kehidupan, termasuk hak dan kewajiban setiap individu. Keadilan sosial juga berarti tidak mementingkan diri sendiri. Selain itu, aturan dan hukum yang berlaku juga harus ditetapkan secara adil. Penerapan dan implementasi dari sila kelima Pancasila ini misalnya selalu menghargai hasil karya atau ciptaan orang lain dengan cara tidak mencontek atau membuat plagiat. Yang kedua, tidak menggunakan hak milik yang bertentangan atau merugikan kepentingan umum. Yang ketiga, mengembangkan sikap adil dan menghormati orang lain. Demikianlah bentuk perwujudan dari nilai-nilai Pancasila yang dapat kami sampaikan. Sudah menjadi suatu keharusan apabila bangunan nasionalisme harus ditegakkan, baik sekarang maupun ke depan sampai waktu yang tidak terbatas.